Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sudibyo, STMSC selaku pembimbing pembimbing dua tugas akhir saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Haya Ulfa Atiko, NPM 21510111111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Prednison dalam jamu menggunakan spektrofotometri FTIR dan chemometrika. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah yang sejak dulu telah dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pengobatan tradisional, termasuk dalam bentuk jamu. Jamu dikenal luas di masyarakat karena berbahan dasar alami serta dipercaya memiliki efek penyembuhan dengan risiko efek samping yang kecil. Namun, seiring meningkatnya permintaan jamu di pasaran, banyak produsen yang mulai menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk jamu dengan tujuan memberikan efek penyembuhan yang cepat agar produk mereka lebih diminati dan laku di pasaran. Padahal tindakan ini jelas dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1990 yang dimana dilarang keras untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk jamu. Salah satu bahan kimia obat yang sering ditambahkan ke dalam produk jamu yaitu prednison. Prednison itu sendiri adalah obat golongan kortikosteroid yang memiliki efek antiinflamasi dan analgesik, yaitu dapat mengurangi peradangan dan rasa nyeri. Namun jika digunakan tanpa pengawasan, prednison ini dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti osteoporosis dan gangguan metabolisme jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Untuk mendeteksi keberadaan prednison dalam jamu tersebut digunakan metode FTIR. Metode ini dipilih karena cepat dan akurat dan tidak merusak sampel. FTIR dapat menunjukkan pola spektrum dari 100 senyawa sehingga bisa digunakan untuk mengenali senyawa yang ada di dalam jamu. Agar data spektrum lebih mudah dianalisis, digunakan metode chemometrik yaitu PCA dan PLS. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu eh, untuk mengidentifikasi keberadaan prednison dalam jamu yang beredar di Bandar Lampung. Yang kedua, menganalisis spektrum inframerah jamu menggunakan spektrofotometer FTIR. Kemudian menerapkan metode PCA untuk klasifikasi dan PLS untuk prediksi kuantitatif. Dan tujuan yang keempat yaitu mengevaluasi efektivitas kombinasi FTIR dan chemometrik sebagai metode screening yang cepat, akurat, dan non-destruktif dalam mendeteksi BKO di dalam produk jamu. Adapun manfaat dari penelitian saya yaitu penelitian ini memperkaya ilmu di bidang analisis kimia dan chemometrik melalui penerapan FTIR, PCA, dan PLS. Secara praktis, metode ini dapat digunakan sebagai screening cepat dan non-destruktif untuk mendeteksi prednisan dalam jamu, serta mendukung pengawasan mutu dan perlindungan untuk konsumen. Adapun penelitian saya ini dilaksanakan dari bulan November 2024 hingga Februari 2025 yang bertepatan di Badan Riset dan Inovasi atau BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian saya yaitu yang tertera pada slide. Yang kemudian adalah prosedur kerja. Yang pertama adalah reparasi dari standar prednison. Adapun uh, adapun prosedurnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua adalah preparasi untuk standar jamu simulasi. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada slide. Kemudian preparasi sampel jamu kemasan itu diawali dengan sampling sampel di beberapa titik di Kota Bandar Lampung. Dan didapatkan 9 sampel jamu, kemudian dipreparasi dengan prosedur yang dapat dilihat pada slide. Adapun prosedur pembuatan set preparasi, pembuatan set kalibrasi dan validasi dicampur
campur standar Prednison dan jemu simulasi dengan perbandingan berat yang tertera pada slide. Setelah semua sampel eh, siap, setelah semua sampel sudah dipreparasi, maka siap maka dianalisis menggunakan FTIR. Di sini saya menggunakan FTIR berbasis ATR. Adapun langkah-langkah analisisnya dapat dilihat pada slide. Yang kemudian adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah hasil analisis menggunakan FTIR, yaitu hasil dari spektrum standar yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan standar Prednison dan standar jemu simulasi atau jemu murni yang dapat dilihat dari kedua spektrum ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penjelasan puncak dan karakteristik yang muncul pada bilangan gelombang yang dapat dilihat pada tabel yang tertera dalam slide. Untuk hasil yang kedua adalah hasil dari analisis spektrum sampel yang digunakan di mana semua sampel yang telah diberi kode A sampai I kemudian dibandingkan dengan spektrum standar Prednison dan jamu simulasi. Dapat dilihat bahwa semua sampel memiliki kemiripan pada pola spektral dengan jamu simulasi. Dengan penjelasan untuk sampel ABCF itu dinilai sangat mirip dengan spektral jamu simulasi, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut tidak mengandung prednison. Adapun D dan E dikatakan bahwa masih mirip dengan jamu simulasi, tetapi dengan absorbansi atau daya serap yang lebih rendah. Sedangkan G dan H memiliki pola spektral yang mirip jamu simulasi, tetapi memiliki daya serap atau absorbansi yang lebih tinggi daripada spektral jamu simulasi. Adapun untuk sampel I, eh, di adapun untuk sampel I itu dinilai menyimpang dari spektrum standar simulasi dan prednison. Adapun hasilan selanjutnya adalah hasil dari analisis PCA, yaitu yang pertama adalah terdapat 3 tabel yang tertera dalam slide, yaitu menunjukkan nilai eigenvalue, proporsi, dan kumulatif. Adapun nilai eigen atau eigenvalue yaitu nilai menunjukkan seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh masing-masing komponen utama, di mana penelitian ini diperoleh nilai eigenvalue sebesar 10,255 dengan proporsi sebesar 57%. Adapun PC2 diperoleh nilai eigen sebesar 4,934 dan dengan proporsi 27,4%. Dan PC3 nilai eigenvalue sebesar 1,887 dengan proporsi 10,5. Sehingga jika diakumulasikan didapatkan nilai kumulatif sebesar 9,4%. Di mana jika nilai kumulatif melebihi angka 80, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kualitatif PCA dapat dikatakan sudah baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data PC1, PC2, dan PC3 tersebut berhasil mereduksi 94 dari total variasi dalam data. Adapun hasil selanjutnya yaitu analisis selanjutnya yaitu analisis hasil dari analisis PCA yang kedua yaitu berupa grafik script plot. Ini menunjukkan plot dari hasil nilai eigen yang tertera pada slide sebelumnya, di mana untuk sumbu X menunjukkan urutan nilai komponen utama yaitu PC1, PC2, PC3, dan seterusnya, sedangkan sumbu Y merupakan nilai eigen yang tertera pada tabel sebelumnya. Dapat dilihat bersama pada titik PC4 atau titik keempat diperoleh nilai eigen sebesar 0,461, di mana PC1 ini dapat dilihat
em, mengalami pelandaian atau penurunan. Maka jika nilai A, da- nilai, maka jika nilai agent value kurang dari satu dapat dikatakan hasil analisis kurang sempurna. Untuk itu dapat diabaikan. Maka dalam hal ini PC4, PC5, PC6, PC7 dan seterusnya itu dapat diabaikan. Oleh karena itu terdapat tiga komponen utama yang diambil, yaitu PC1, PC2, PC3 memiliki nilai agent yang lebih dari satu sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dari data asli berjumlah 18 dapat dideteksi menjadi tiga dimensi. Adapun hasil analisis PCA berikutnya yaitu berupa grafik skor plot. Grafik skor plot ini menunjukkan distribusi titik-titik yang mempresentasikan atau menunjukkan pola kemiripan dan pengelompokan antar sampel. Dapat dilihat dari semua sampel muncul pada titik yang berdekatan dengan standar jamu simulasi, bukan dengan standar prednison. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua sampel umumnya murni karena tidak mengandung prednisan karena muncul pada titik yang berdekatan pada jamu simulasi. Hal ini dapat dilihat pada sampel seperti yang dijelaskan oleh FTIR bahwa sampel I tidak terlalu mirip dengan kedua spektral. Maka dari itu dapat dilihat pada daerah kuadran yang berbeda dan disimpulkan sampel ini mengandung komponen lain. Adapun untuk skor plot tiga dimensi itu dapat menguatkan yang dijelaskan pada skor plot yang dua dimensi. Adapun hasil selanjutnya yaitu merupakan hasil dari analisis FTIR berupa spektral eh, set kalibrasi dan validasi, di mana hasil spektrum set kalibrasi dan validasi ini nantinya akan digabung dan diolah kembali menggunakan metode PLS, di mana kalibrasi dan validasi akan digunakan untuk membuat permodelan untuk mengukur prediksi atau kadar dari prednisan jika terdapat eh, dalam sampel. Berikut merupakan hasil pemodelan yang telah dibuat menggunakan analisis PLS, yakni diperoleh diperoleh R2 yaitu nilai koefisien determinasi sebesar 0,99885 dengan persen error kalibrasi sebesar 0,000805% yang menandakan bahwa R2 mendekati satu. Artinya analisis tersebut telah dikatakan baik. Begitu juga nilai error jika semakin kecil maka artinya semakin baik karena kesetarahan yang dibuat semakin sedikit. Adapun selanjutnya merupakan set validasi. Diperoleh bahwa nilai R mendekati satu yaitu 0,99853 dan nilai error yang kecil sama seperti sebelumnya bahwa hasil ini dapat dikatakan baik, sudah baik. Adapun selanjutnya yaitu kesimpulan. Eh, Adapun kesimpulan dari penelitian saya yaitu semua sampel jamu kemasan tidak menunjukkan adanya kandungan prednison. Yang kedua, spektrofotometri FTIR berhasil merekam spektrum inframerah dalam rentang 4000 sampai 400 untuk seluruh sampel. Yang ketiga yaitu analisis PCA efektif dalam mengelompokkan sampel berdasarkan kemiripan spektral terhadap eh, terhadap prednison dan jamu simulasi. Adapun kesimpulan berikutnya yaitu metode PLS ini dapat memberikan hasil prediksi yang sangat akurat dengan nilai R2 dan R2 mendekati satu. Yang kelima yaitu kombinasi FTIR dan chemometrik terbukti cepat dan akurat dan non-destruktif untuk screening awal BKO prednison dalam jamu. Adapun saran dari penelitian saya ini adalah yaitu diperlukan analisis tambahan untuk penunjang data melihat hasil uji lebih diperlukan analisis tambahan untuk penunjang data untuk melihat hasil uji yang lebih baik dan disarankan untuk menggunakan aplikasi software statistik lainnya untuk membandingkan hasil uji agar dihasilkan hasil yang lebih baik.
Sekian dari presentasi saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.